Setiap pagi, mobil hitam seorang miliarder selalu berhenti di lampu merah yang sama. Bukan untuk urusan bisnis, bukan untuk mengejar waktu. Ia turun, menghampiri anak yatim penjual koran, menatapnya lama, lalu memberi sesuatu dengan tangan gemetar. Orang-orang heran, sampai suatu hari anak itu menghilang. Dan terungkap, ada janji lama yang belum terpenuhi. Sebelum kita mulai, tulis di kolom komentar dari kota mana kamu menonton. Pagi di kota itu selalu dimulai dengan cara yang sama. Udara masih dingin, jalanan masih basah sisa embun, dan suara mesin kendaraan pelan-pelan menggantikan sunyi. Dari gang sempit sampai jalan utama, orang-orang bergerak dengan tujuan masing-masing. Pedagang membuka lapak, tukang sapu menyisir trotoar, pekerja menunggu angkot, dan lampu-lampu toko yang semalam redup mulai menyala lagi. Di salah satu persimpangan besar, ada lampu merah yang menjadi titik paling sibuk. Klakson bersahut-sahutan, roda motor berhimpitan, dan aroma kopi dari warung kecil di pinggir jalan bercampur dengan bau asap kendaraan. Di tengah keramaian itu, selalu ada satu pemandangan yang terasa berbeda dan membuat siapapun yang memperhatikan jadi bertanya-tanya. Sebuah mobil hitam mengilap, bersih tanpa debu, datang setiap pagi pada jam yang hampir sama. Mobil itu bukan mobil biasa. Bentuknya gagah, kacanya gelap, dan pengemudinya selalu rapi seperti orang yang terbiasa hidup tertata. Mobil itu berhenti pelan di barisan paling depan, tepat sebelum garis putih lampu merah. Mesin tidak pernah meraung, tidak pernah terburu-buru, seolah pemiliknya tidak takut terlambat atau kehilangan apapun. Pemilik mobil itu bernama Pak Dharma, seorang miliarder yang dikenal banyak orang dari namanya, bukan dari wajahnya. Ia jarang muncul di keramaian, jarang memberi sambutan, dan tidak suka menjadi pusat perhatian. Orang-orang tahu ia punya gedung, punya perusahaan, punya banyak tanah, tapi tidak banyak yang bisa bercerita tentang sifatnya selain satu hal. Pak Dharma selalu terlihat tenang, bahkan ketika suasana sekitar ribut dan kacau. Namun setiap kali mobilnya berhenti di persimpangan itu, ada sesuatu yang tampak berubah pada dirinya. Posturnya tetap tegak, tapi sorot matanya sering terlihat lebih dalam, seperti sedang mengingat sesuatu yang berat. Anehnya, Pak Dharma tidak pernah memilih rute lain. Padahal jalan menuju kantornya bisa lewat beberapa jalur yang lebih lengang. Tetapi ia selalu melewati persimpangan yang sama, berhenti di titik yang sama, dan menunggu lampu hijau dengan kesabaran yang tidak biasa. Sopirnya pun terlihat paham, tidak bertanya, tidak memberi saran. Rutinitas itu berjalan seperti jadwal yang tak tertulis. Di luar mobil, orang-orang menganggap itu hanya kebetulan atau kebiasaan orang kaya. Namun bagi Pak Dharma, persimpangan itu bukan sekadar lampu merah. Tempat itu seperti penanda waktu, seperti halaman yang selalu ia buka ulang setiap pagi, seolah ada urusan lama yang belum selesai dan tidak bisa diabaikan. Di sudut yang sama, beberapa langkah dari garis putih lampu merah, ada seorang anak kecil yang sudah hafal ritme kota sejak subuh. Namanya Dika. Tubuhnya kurus, kulitnya sedikit gelap karena sering kena matahari, dan rambutnya selalu tampak agak berantakan karena tidak sempat ditata. Namun matanya tajam dan jernih, seperti anak yang terpaksa cepat dewasa. Di tangannya ada tumpukan koran yang dibungkus plastik tipis agar tidak basah, sementara di bahunya menggantung tas kain yang mulai pudar warnanya. Dika berdiri tegak meski kakinya sering pegal, karena ia tahu kalau ia tampak lemah, orang-orang akan makin mudah mengabaikannya. Setiap pagi, sebelum langit benar-benar terang, Dika sudah keluar dari gang sempit tempat ia tinggal menumpang. Kamar kecil itu tidak lebih luas dari tempat parkir motor, dindingnya lembab, dan atapnya kadang bocor kalau hujan. Dika tidak punya orang tua yang menunggu di rumah, tidak ada suara yang memanggilnya untuk sarapan, dan tidak ada tangan yang memastikan bajunya rapi. Ia menyiapkan semuanya sendiri, mencuci muka dengan air seadanya, merapikan koran-koran yang ia ambil dari agen, lalu berjalan cepat mengejar waktu. Seringkali perutnya kosong. Kalau ada uang lebih, ia membeli gorengan 1 atau 2. Kalau tidak ada, ia menahan lapar sampai siang. Dika menjual koran bukan karena ingin terlihat rajin, tetapi karena itu satu-satunya cara yang ia bisa lakukan tanpa meminjam atau meminta-minta. Ia mendekati mobil-mobil dengan sopan, tidak memaksa,
tidak mengetuk kaca keras-keras. Ia hanya mengangkat koran sedikit, memberi isyarat halus, lalu mundur kalau ditolak. Ada hari-hari ketika hampir semua orang menolak dan wajahnya tetap berusaha tenang, meski dada terasa sesak. Ada juga hari ketika seseorang membeli satu, lalu Dika tersenyum kecil, karena satu koran berarti satu langkah lebih dekat untuk bayar sewa kamar dan makan malam. Orang-orang sering melihat Dika sebagai bagian dari pemandangan jalanan, seperti lampu merah, seperti papan reklame, seperti debu di trotoar. Banyak yang lewat tanpa menatap. Beberapa orang bahkan memalingkan wajah, takut dimintai bantuan. Namun Dika tidak pernah marah. Ia sudah terbiasa dinilai dari pakaian lusuhnya, bukan dari usahanya. Yang membuatnya bertahan adalah satu keyakinan sederhana. Kalau ia tetap bekerja jujur, hidup pasti memberi jalan, meski pelan. Dan setiap pagi, di persimpangan itu, Dika selalu berdiri pada tempat yang sama, bukan karena tidak ada pilihan lain, tetapi karena di sanalah ia paling sering punya harapan, meski ia sendiri belum paham kenapa harapan itu terasa berbeda. Rutinitas itu mulai terlihat jelas bagi siapapun yang sering lewat di persimpangan tersebut. Begitu mobil hitam Pak Dharma berhenti paling depan, suasana seolah melambat sesaat. Dika yang sedang menawarkan koran ke pengendara lain akan menoleh sebentar, bukan karena berharap belas kasihan, tetapi karena sudah terbiasa melihat pola yang sama. Pak Dharma tidak pernah hanya menurunkan kaca dan mengambil koran seperti pembeli biasa. Ia selalu menunggu sampai lampu benar-benar merah, lalu membuka pintu mobil dengan gerakan tenang dan turun sendiri, padahal sopirnya bisa saja mengurus semuanya. Dari cara langkahnya, orang bisa merasakan bahwa ia datang dengan tujuan, bukan sekadar lewat. Pak Dharma mendekati Dika tanpa gaya orang kaya yang ingin dilihat. Ia tidak memanggil keras, tidak menunjuk-nunjuk, dan tidak pernah membuat Dika merasa seperti tontonan. Ia berdiri pada jarak yang sopan, cukup dekat untuk berbicara pelan, cukup jauh agar Dika tidak merasa terdesak. Setelah itu, barulah ia mengambil koran dari tumpukan yang Dika bawa. Tetapi anehnya, yang membuat orang-orang heran bukan jumlah koran yang dibeli, melainkan cara Pak Dharma menatap Dika. Tatapannya bukan tatapan penasaran seperti orang melihat hal baru, bukan juga tatapan iba yang membuat hati tidak enak. Tatapannya seperti orang yang sedang memastikan sesuatu, seperti orang yang takut kehilangan kesempatan. Setiap pagi, pertanyaan yang keluar juga bukan soal berita besar atau harga saham. Pak Dharma justru bertanya hal-hal sederhana yang jarang ditanyakan orang dewasa kepada anak jalanan. Ia memperhatikan tangan Dika yang kadang memerah karena dingin, melihat sepatu Dika yang sudah tipis solnya, dan menanyakan apakah Dika sudah makan. Pertanyaan itu terdengar biasa, tapi cara Pak Dharma mengucapkannya seperti ada rasa bersalah yang disimpan lama. Dika sering menjawab singkat, karena takut terdengar mengeluh. Namun Pak Dharma selalu mengangguk pelan, seolah jawaban itu ia catat di dalam hati. Yang paling aneh, setelah membeli koran, Pak Dharma tidak langsung kembali ke mobil. Ia biasanya berdiri beberapa detik lebih lama, melihat Dika dari atas sampai bawah, lalu menatap wajah Dika seolah sedang mencari kemiripan yang sulit dijelaskan. Beberapa kali, bibirnya bergerak seperti ingin mengatakan sesuatu, tetapi tertahan. Ia kemudian menghela napas tipis, merapikan jasnya, dan baru kembali masuk ke mobil. Sopirnya pun tidak pernah tampak terkejut, seolah sudah memahami bahwa perhentian singkat itu adalah bagian penting dari pagi Pak Dharma. Bagi Dika, pertemuan itu membuatnya bingung. Tidak semua orang kaya mau berhenti dan turun hanya untuk membeli koran. Dan tidak semua orang dewasa memandang anak seperti dirinya dengan mata setenang itu. Setiap kali Pak Dharma pergi, Dika selalu merasa ada pertanyaan menggantung di udara. Pertanyaan yang belum punya jawab, tetapi pelan-pelan mulai membentuk rasa penasaran yang makin besar. Kebiasaan itu tidak mungkin luput dari perhatian orang-orang sekitar. Persimpangan itu setiap pagi dipenuhi wajah yang hampir sama. Pedagang kecil, tukang parkir, pengendara yang terburu-buru, dan beberapa karyawan toko yang lewat di jam yang itu-itu juga. Mereka mulai mengenali mobil hitam Pak Dharma seperti mengenali jadwal lampu merah. Begitu mobil itu datang, beberapa orang otomatis menoleh. Bukan karena kagum, tetapi karena heran. Seorang miliarder, yang biasanya menjaga jarak dari keramaian,
Justru memilih berhenti dan turun di tempat yang tidak istimewa. Bisik-bisik pun muncul. Pelan tapi terus menyebar. Ada yang menduga Pak Dharma sedang menjalankan kebiasaan derma. Sekadar ingin berbagi pada orang kecil. Ada juga yang berpikir itu strategi agar terlihat baik di mata orang banyak. Namun karena Pak Dharma selalu datang tanpa pengawalan ramai dan tanpa membuat keributan, dugaan itu terasa tidak pas. Wajahnya tidak menunjukkan kesenangan karena dipuji. Justru ia terlihat seperti orang yang menahan beban. Itu membuat rasa ingin tahu orang-orang semakin besar. Seorang pemilik warung kopi di dekat situ bahkan beberapa kali memperhatikan dari balik etalase. Ia melihat Pak Dharma turun sendiri, berbicara sebentar, lalu kembali dengan langkah yang sama tenangnya. Namun yang mencolok adalah caranya menatap Dika. Tatapan yang terlalu lama untuk sekadar pembeli koran. Aneh, kata orang-orang. Kayak ada urusan lama. Ada juga yang berbisik lebih jauh. Mengarang cerita sendiri karena tidak tahu kebenarannya. Beberapa mengira Dika anak orang penting yang disembunyikan. Ada yang menuduh Pak Dharma punya maksud tertentu. Rumor seperti itu mudah muncul, karena orang sering menilai dari prasangka, bukan dari fakta. Dika sendiri merasakan tatapan-tatapan itu. Saat ia berdiri menawarkan koran, ia tidak hanya berhadapan dengan pengendara, tetapi juga dengan pandangan orang yang menilai diam-diam. Ada yang memandangnya dengan iri karena setiap pagi korannya selalu habis dibeli satu orang. Ada yang memandangnya dengan curiga, seolah Dika sedang memanfaatkan orang kaya. Padahal Dika tidak pernah meminta apapun. Ia bahkan tetap menawarkan koran ke mobil lain, berusaha tetap seperti biasa, supaya tidak terlihat bergantung. Yang membuat suasana semakin ganjil. Pak Dharma tidak pernah menanggapi bisik-bisik itu. Ia tidak pernah memberi penjelasan, tidak pernah menegur orang yang memandang aneh. Ia datang, melakukan rutinitasnya, lalu pergi. Sikap diam itu justru membuat pertanyaan makin panjang. Seolah-olah ada rahasia yang sengaja disimpan rapat, dan persimpangan itu menjadi tempat rahasia tersebut muncul sedikit demi sedikit. Sementara itu, Dika masih berdiri di titik yang sama, mencoba tetap kuat, meski hatinya mulai dipenuhi rasa bingung. Mengapa seorang miliarder memilih berhenti untuk dirinya, setiap pagi, tanpa pernah mengatakan alasan yang sebenarnya? Setiap pagi, pertemuan itu seperti memiliki aturan sendiri, sederhana, rapi, dan selalu berulang, tetapi terasa makin dalam dari hari ke hari. Pak Dharma tidak pernah datang dengan tangan kosong. Setelah membeli semua koran yang ada di tangan Dika, ia selalu mengeluarkan bungkusan kecil dari mobil. Kadang nasi hangat dengan lauk sederhana, kadang roti dan susu, kadang buah yang sudah dipotong rapi. Bukan makanan mewah, justru makanan yang paling dibutuhkan anak seusia Dika untuk mengisi tenaga. Ia meletakkannya pelan di tangan Dika, seolah takut gerakan yang terlalu kasar bisa membuat anak itu merasa tersinggung. Yang terlihat jelas, Pak Dharma tidak ingin Dika merasa sedang dikasihani. Ia ingin bantuan itu terasa wajar. Seperti orang dewasa yang bertanggung jawab, bukan seperti orang kaya yang sedang pamer kebaikan. Namun ada hal yang lebih aneh lagi. Pak Dharma selalu membayar koran Dika dengan harga yang pas, bahkan kadang sedikit lebih tinggi, tapi tidak pernah berlebihan sampai membuat orang-orang heboh. Ia seolah sengaja menjaga agar Dika tetap bekerja, tetap menawarkan, tetap merasa bahwa hasil yang ia bawa pulang adalah buah dari usahanya. Sesekali Pak Dharma menatap tas kain Dika yang sudah lusuh dan sepatu yang mulai robek. Tapi ia tidak langsung membelikan barang baru di tempat itu. Ia seperti menahan diri, memilih memberi sedikit demi sedikit, dengan cara yang tidak merendahkan. Orang-orang yang mengamati kadang heran, karena biasanya orang kaya memberi besar agar terlihat besar. Tetapi Pak Dharma melakukan kebalikannya, memberi secukupnya, tapi konsisten. Dan konsistensi itu justru terasa lebih menyentuh. Dika menerima semua itu dengan hati-hati. Ia tidak pernah mengemis, tidak pernah menjulurkan tangan meminta. Jadi setiap kali diberi, ia menunduk sopan, menyimpan makanan dengan rapi, lalu kembali menawarkan koran ke pengendara lain meski stoknya sudah habis. Ia tidak ingin orang berpikir ia dipelihara atau bergantung. Ia juga tidak ingin rutinitas pagi ini menjadi bahan gunjingan yang makin tajam. Tetapi tubuh kecilnya tidak bisa bohong.
Dari wajahnya yang dulu pucat, kini sedikit lebih segar. Dari langkahnya yang dulu lemas, kini lebih kuat. Bantuan kecil yang datang setiap pagi itu diam-diam menyelamatkan hari-hari Dika. Anehnya, setiap selesai menyerahkan bungkusan dan mengambil koran, Pak Dharma selalu tampak menahan sesuatu di dadanya. Tatapannya sering jatuh ke wajah Dika lebih lama dari yang diperlukan, seperti sedang memastikan Dika benar-benar makan, benar-benar sehat, benar-benar bertahan. Lalu ia kembali masuk ke mobil dengan napas yang tidak stabil, seolah baru saja menunaikan kewajiban yang tidak boleh gagal. Bagi orang lain, itu hanya rutinitas memberi dan membeli. Tapi bagi Pak Dharma, rutinitas itu terlihat seperti usaha menambal sesuatu yang dulu pernah ia biarkan robek, dan setiap pagi ia datang untuk memastikan robekan itu tidak makin melebar. Dika bukan anak yang mudah larut dalam perasaan senang, apalagi sampai lupa diri. Ia tahu betul hidup bisa berubah kapan saja, dan bantuan yang datang hari ini belum tentu datang besok. Karena itu, setiap kali Pak Dharma pergi, Dika tetap kembali pada kebiasaan lamanya. Berjalan menyusuri trotoar, menatap wajah-wajah yang lewat, dan mencari cara agar hari itu tetap menghasilkan. Meskipun korannya sudah habis diborong, ia tidak langsung pulang. Ia mencari pekerjaan kecil lain, membantu pedagang mengangkat barang, mengambilkan air galon untuk warung, atau sekadar membersihkan halaman kios demi upah receh. Dika tidak ingin ada orang berkata ia hanya menunggu pemberian. Ia ingin bertahan dengan caranya sendiri. Di balik ketegarannya, Dika menyimpan rasa lelah yang jarang ia tunjukkan. Malam-malamnya sering sunyi dan panjang. Kamar sempit yang ia tempati tidak punya banyak perabot. Hanya kasur tipis, kipas tua yang bunyinya berdecit, dan satu lampu kecil yang cahayanya redup. Saat badan terasa pegal, Dika hanya memeluk tas korannya dan mencoba tidur. Kadang, ia terbangun karena suara hujan atau suara motor lewat di luar. Ia ingin punya keluarga, tapi hidup tidak memberinya pilihan itu. Ia belajar menelan rindu dalam diam. Namun Dika juga bukan anak yang keras kepala tanpa arah. Ia punya tujuan yang jelas, meski sederhana. Ia ingin sekolahnya tidak putus. Ia ingin bisa membaca koran yang ia jual dengan benar, bukan hanya mengenali judul besar. Ia ingin suatu hari bisa bekerja lebih baik dari sekadar berdiri di lampu merah. Karena itu, ia menyisihkan uang sedikit demi sedikit, meski jumlahnya kecil. Kadang ia harus memilih antara makan kenyang atau menabung untuk bayar buku. Pilihan-pilihan kecil seperti itu membuatnya terlihat dewasa sebelum waktunya. Itulah sebabnya Dika selalu menjaga kata-katanya saat bersama Pak Dharma. Ia tidak mau menceritakan kesulitannya berlebihan. Ia takut dianggap mencari simpati. Ia cukup menjawab seperlunya, lalu tersenyum tipis untuk menutup pembicaraan. Bahkan ketika perutnya lapar, ia tidak pernah bilang, "Lapar," dengan nada memohon. Ia hanya berkata belum sempat makan, lalu cepat-cepat mengalihkan perhatian. Sikap itu membuat Pak Dharma semakin sering menatapnya dengan mata yang berat, karena di depan beliau berdiri anak yang tidak meminta banyak, tetapi memikul hidup sendirian. Bagi Dika, bantuan Pak Dharma bukan sekadar nasi bungkus atau uang koran. Bantuan itu seperti tanda bahwa masih ada orang dewasa yang melihatnya sebagai manusia, bukan sebagai gangguan jalanan. Meski Dika tidak tahu alasan sebenarnya, ia merasakan satu hal. Setiap pagi, ketika mobil hitam itu berhenti, ada kehangatan yang singgah sebentar di hidupnya. Kehangatan yang membuatnya bertanya dalam hati, kenapa seorang lelaki seperti Pak Dharma begitu peduli? Dan pertanyaan itu perlahan tumbuh menjadi rasa penasaran yang tidak bisa dibuang, karena semakin hari, perhatian Pak Dharma terasa bukan seperti kebaikan biasa, melainkan seperti tanggung jawab yang sudah lama disimpan. Suatu pagi, cuaca berubah tanpa tanda. Langit yang biasanya cerah mendadak gelap, angin turun dingin, lalu hujan tumpah deras seperti ditumpahkan dari ember besar. Persimpangan itu mendadak kacau. Pengendara menyalakan jas hujan terburu-buru, beberapa orang berlari mencari teduh, dan air mengalir deras di pinggir trotoar membawa sampah kecil. Dika tetap berdiri di tempatnya, memeluk tumpukan koran erat-erat dengan plastik tipis yang tidak banyak menolong. Ujung celananya basah, sepatunya menyerap air, dan tangannya gemetar menahan dingin. Ia mencoba menepi sedikit ke bawah papan reklame yang sempit,
Tapi cipratan air dari kendaraan tetap mengenai tubuhnya. Saat mobil hitam Pak Dharma datang dan berhenti di garis depan, Dika sempat menunduk, berniat tidak mendekat karena takut mengganggu. Namun Pak Dharma justru turun lebih cepat dari biasanya. Tanpa terlihat ragu, ia melepas jasnya yang tebal dan rapi, lalu mengangkatnya untuk melindungi kepala Dika dari hujan. Gerakannya tenang tapi tergesa, seperti orang yang takut terlambat menolong. Jas mahal itu langsung basah, menempel pada bahu Dika yang kecil. Tapi untuk pertama kalinya pagi itu Dika merasa hangat. Pak Dharma tidak banyak bicara, hanya memeriksa tumpukan koran yang sudah mulai lembab, lalu menyelipkan uang pembayaran dengan rapi agar tidak jatuh ke genangan. Matanya berkali-kali menatap wajah Dika yang pucat dan bibir yang sedikit kebiruan. Ada getar halus di rahang Pak Dharma, seolah ia menahan sesuatu agar tidak keluar menjadi tangis. Tangannya sempat menyentuh pelan ujung rambut Dika yang basah, bukan seperti orang asing, melainkan seperti seseorang yang sudah lama ingin memastikan anak ini baik-baik saja. Setelah itu, suara Pak Dharma keluar pelan, hampir tertelan hujan. "Maaf, Om baru bisa datang." Kalimatnya singkat, tapi berat. Dika terpaku, karena itu bukan kalimat orang yang sekadar membeli koran. Itu kalimat orang yang merasa punya hutang. Pak Dharma menghela napas, menatap Dika lagi, tatapan yang seolah sedang mencari keberanian untuk menjelaskan. Namun lampu lalu lintas mulai berubah, suara klakson mendesak, dan hujan makin kencang. Pak Dharma akhirnya mundur selangkah, memberi isyarat agar Dika memakai jas itu sampai kering, lalu kembali ke mobil dengan wajah yang lebih pucat dari biasanya. Di tengah hujan yang masih mengguyur, Dika berdiri memeluk jas itu, dadanya terasa sesak oleh satu pertanyaan baru. Maaf untuk apa? Dan, baru bisa datang, itu sebenarnya terlambat untuk siapa? Sejak pagi hujan itu, kalimat singkat Pak Dharma terus terngiang di kepala Dika, meski ia berusaha mengusirnya. Maaf, Om baru bisa datang. Bukan hanya kata, maaf, yang membuat dada Dika terasa berat, tetapi nada suaranya yang seperti menahan sesal. Dika tidak mengerti apa yang dimaksud Pak Dharma. Selama ini, orang-orang yang membeli koran biasanya terburu-buru, memberi uang, lalu pergi. Tidak ada yang meminta maaf. Tidak ada yang seperti merasa terlambat. Dan yang paling membuat Dika bingung, Pak Dharma menyebut dirinya, Om, dengan cara yang hangat, seolah hubungan mereka bukan sekadar penjual dan pembeli. Di bawah jas tebal yang masih sedikit berbau parfum, Dika merasa seperti memegang sesuatu yang lebih besar dari sekadar kain mahal. Ia pulang dengan langkah pelan, menatap setiap genangan di jalan seolah takut terpleset, bukan karena licin, tapi karena pikirannya kacau. Di kamar sempitnya, Dika menjemur jas itu hati-hati, lalu duduk memandangi koran-koran yang sudah lembab. Biasanya ia menghitung uang dengan tenang, memastikan cukup untuk makan dan sewa. Namun hari itu, pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tidak ada ujungnya. Dika ingin bertanya langsung ke Pak Dharma esok pagi. Ia ingin tahu mengapa Pak Dharma selalu datang. Mengapa tatapannya seperti orang yang sedang mencari seseorang. Mengapa ia terlihat lega setiap kali Dika menerima makanan, seolah itu menenangkan hatinya sendiri. Namun di saat yang sama, Dika takut. Ia takut pertanyaan itu justru membuat Pak Dharma menjauh. Ia takut dianggap kurang ajar karena ingin tahu urusan orang dewasa. Ia juga takut jawabannya terlalu berat untuk diterima. Kadang, ketidaktahuan terasa lebih aman daripada kebenaran yang bisa mengubah segalanya. Keesokan paginya, Dika kembali berdiri di persimpangan, mencoba bersikap seperti biasa. Ia menawarkan koran dengan suara pelan, menahan dingin yang belum hilang sepenuhnya dari tubuhnya. Ketika mobil hitam Pak Dharma muncul, jantung Dika berdetak lebih cepat. Dika mendekat seperti biasa, tetapi kata-kata yang ingin keluar tertahan di tenggorokan. Pak Dharma membeli koran, memberikan makanan, dan menatap Dika beberapa detik lebih lama. Ada kesempatan di sana, kesempatan untuk bertanya, tapi Dika tidak sanggup mengambilnya. Dika hanya menunduk, mengucap terima kasih, lalu mundur. Saat Pak Dharma kembali ke mobil, Dika melihat sesuatu yang jarang terlihat. Wajah Pak Dharma seperti orang yang ingin mengatakan banyak hal, tetapi memilih diam karena belum siap. Dan di titik itu, Dika sadar,
Misteri ini bukan akan selesai dengan cepat. Ada sesuatu yang disembunyikan rapat, dan kalimat janji yang belum terucap itu seperti bayangan yang semakin dekat, menunggu waktu yang tepat untuk jatuh tepat ke hati. Malam datang lebih cepat di lingkungan tempat Dika tinggal. Gang sempit itu tidak banyak lampu, dan suara kota terasa jauh, seperti hanya lewat di ujung sana. Dika menutup pintu kamar kecilnya, menaruh tas kain di sudut, lalu duduk di kasur tipis yang sudah mulai kempes. Badannya lelah, tetapi pikirannya lebih lelah lagi. Ia membuka kantong plastik kecil yang berisi makanan dari pagi, memakannya pelan-pelan agar terasa lebih lama. Setelah itu, ia mengambil sebuah kotak bekas biskuit dari bawah kasur. Kotak itu bukan berisi mainan atau uang banyak, melainkan benda-benda yang paling ia jaga. Selembar foto lama, secari kertas berisi nomor yang sudah pudar, dan kain kecil yang dulu sering dipakai ibunya. Di foto itu, terlihat seorang perempuan muda dengan senyum lembut. Wajahnya sederhana, tapi matanya hangat, seperti bisa membuat orang merasa aman. Itu ibunya, Bu Rina. Foto itu sudah kusam di pinggir, tanda sering dibuka dan ditutup. Dika menatapnya lama, lalu mengusap permukaan foto dengan jari hati-hati, seolah takut merusaknya. Sejak ibunya pergi, Dika belajar hidup tanpa pelukan, tanpa nasihat panjang, tanpa suara yang menenangkan saat malam terasa menakutkan. Namun ada satu hal yang masih tertinggal kuat dalam ingatannya. Cara ibunya selalu menguatkan, meski hidup mereka dulu juga tidak mudah. Bu Rina bukan orang kaya. Ia pernah bekerja serabutan, pernah jualan kecil-kecilan, dan pernah pulang dengan badan lelah. Tetapi ibunya selalu berusaha membuat Dika merasa hidup masih punya harapan. Saat Dika kecil bertanya kenapa mereka sering kekurangan, ibunya tidak menyalahkan siapapun. Ia hanya mengelus kepala Dika dan berkata dengan tenang, hidup memang kadang berat, tapi hati jangan ikut jadi berat. Ia selalu mengulang pesan sederhana, jangan mengambil yang bukan milik sendiri, jangan melukai orang, dan jangan menyimpan dendam pada keadaan. Menurut ibunya, dendam hanya membuat hati semakin sempit, sementara hidup butuh hati yang lapang supaya kuat. Dika mengingat satu malam ketika hujan turun deras, hampir mirip seperti hujan pagi kemarin. Waktu itu, atap kontrakan mereka bocor, air menetes ke lantai, dan Dika menangis karena kedinginan. Bu Rina memeluknya sambil menutup tubuh Dika dengan kain tipis. Dengan suara pelan, ibunya berkata, selama Dika tetap jadi anak baik, Tuhan akan bukakan jalan, meski jalannya pelan. Dika tidak sepenuhnya mengerti dulu, tapi ia percaya karena suara ibunya selalu terasa benar. Malam itu, Dika menatap foto ibunya lagi, dan untuk pertama kalinya ia merasa pertanyaan tentang Pak Dharma menyentuh sesuatu yang lebih dalam. Tatapan Pak Dharma, kalimat, maaf, dan cara ia memperhatikan Dika, semuanya terasa seperti ada kaitan dengan masa lalu. Dika menelan ludah, menahan sesak di dada. Ia tidak tahu jawabannya apa, tapi ia merasa, kisah ini bukan hanya tentang seorang anak penjual koran dan seorang miliarder. Ada sesuatu dari masa lalu ibunya yang perlahan-lahan muncul kembali, seperti pintu lama yang sebentar lagi terbuka. Beberapa hari setelah hujan deras itu, tubuh Dika mulai menunjukkan batasnya. Pagi pertama, ia masih memaksakan diri berdiri di persimpangan, tapi langkahnya goyah dan wajahnya pucat seperti kertas. Tangannya dingin, keringatnya justru panas, dan pandangannya beberapa kali berkunang-kunang saat kendaraan melaju cepat di depannya. Ia mencoba menahan dengan menggigit bibir, karena ia tahu kalau ia pulang tanpa hasil, malamnya akan lebih sulit. Namun siang hari, kepalanya terasa berat seperti dipukul, tenggorokannya sakit, dan tubuhnya menggigil meski matahari sedang terik. Dika tetap berjalan pulang, tetapi begitu sampai kamar sempitnya, ia jatuh lemas di kasur tipis tanpa sempat makan. Keesokan paginya, persimpangan itu kembali ramai seperti biasa. Pedagang membuka lapak, tukang ojek menepi, dan suara klakson mulai memenuhi udara. Tetapi ada satu hal yang berbeda, Dika tidak ada di tempatnya. Sudut yang biasanya diisi tubuh kecil dengan tumpukan koran kini kosong. Hanya ada genangan kecil dan plastik bekas yang tertiup angin. Beberapa orang yang terbiasa melihat Dika sempat menoleh sebentar, lalu melanjutkan urusan masing-masing. Bagi kota,
Hilangnya satu anak penjual koran sering dianggap hal biasa. Namun pagi itu, saat mobil hitam Pak Dharma berhenti di garis depan, suasana di dalam mobil seketika berubah. Pak Dharma membuka kaca, menatap ke kanan kiri seperti mencari sesuatu yang seharusnya ada. Matanya bergerak cepat, lebih gelisah dari biasanya. Ia menunggu beberapa detik, berharap Dika muncul dari balik papan reklame atau dari sela kendaraan. Tetapi tidak ada langkah kecil yang mendekat. Tidak ada suara pelan menawarkan koran. Pak Dharma turun dari mobil, berdiri di tepi trotoar, memandangi sudut itu lebih lama dari yang wajar. Wajahnya tegang, napasnya pendek, dan jari-jarinya mengepal lalu lepas lagi, seperti orang yang menahan panik. Sopirnya ikut turun, mencoba bertanya kepada beberapa pedagang sekitar, namun jawabannya sama. Sejak subuh, Dika tidak terlihat. Ada yang berkata mungkin sakit, ada yang berkata mungkin pindah tempat jualan, ada juga yang mengangkat bahu karena tidak benar-benar peduli. Tetapi Pak Dharma tidak bisa menerima jawaban yang samar. Ia menatap jalanan yang ramai, seolah keramaian itu menutupi sesuatu yang berbahaya. Sorot matanya berubah menjadi takut. Bukan takut kehilangan uang atau waktu, melainkan takut kehilangan kesempatan yang entah kenapa terasa sangat penting. Pagi itu, Pak Dharma tidak langsung pergi ke kantor. Mobil hitamnya justru bergerak pelan menyusuri gang-gang kecil di sekitar persimpangan, mengikuti petunjuk seadanya dari orang-orang. Hatinya seperti ditarik ke arah yang tidak ia inginkan. Namun ia tidak bisa berhenti. Karena jika Dika benar-benar hilang, maka ada sesuatu yang juga ikut hilang bersamanya. Sesuatu yang selama ini Pak Dharma coba jaga setiap pagi, tanpa berani menjelaskan alasannya. Mobil hitam itu masuk ke jalan-jalan yang biasanya tidak pernah dilewati orang seperti Pak Dharma. Gang-gang sempit dengan dinding kusam, kabel-kabel menggantung rendah, dan genangan air yang tidak pernah benar-benar kering. Sopir menurunkan kecepatan. Sementara Pak Dharma menatap keluar jendela dengan wajah tegang, berusaha mengenali sesuatu dari petunjuk yang minim. Beberapa orang menunjuk arah dengan ragu. Ada yang menyebut nama Dika, tapi tidak ada yang tahu persis alamatnya. Pak Dharma tetap memaksa mencari, seperti orang yang sedang mengejar sesuatu sebelum terlambat. Setiap kali mobil berhenti, Pak Dharma turun sendiri. Ia bertanya kepada pemilik warung, tukang tambal ban, ibu-ibu yang menyapu halaman, bahkan anak-anak yang bermain di ujung gang. Jawaban yang didapat selalu setengah-setengah. Dika tinggal di sana, di kamar kontrakan kecil, dekat tikungan, atau di belakang rumah yang catnya mengelupas. Petunjuk itu terdengar tidak jelas, tetapi Pak Dharma seperti mengumpulkan serpihan-serpihan peta di kepalanya, lalu menyusunnya dengan sabar. Sesekali ia menelan ludah, matanya berkaca, dan tangannya gemetar saat menyebut nama Dika, seolah itu bukan sekadar nama anak penjual koran, melainkan nama yang punya tempat khusus di hatinya. Akhirnya, setelah berputar cukup lama, mereka berhenti di depan deretan kontrakan yang tampak tua dan sempit. Di sana, udara terasa pengap, bau lembab bercampur asap dapur, dan langkah kaki terdengar jelas di lantai semen yang dingin. Pak Dharma menatap pintu-pintu kecil yang berjejer rapat, lalu berhenti di satu pintu yang catnya mengelupas lebih parah dari yang lain. Tidak ada suara dari dalam. Tidak ada tanda kehidupan. Sopir mengetuk pelan, lalu lebih keras. Tetap tidak ada jawaban. Pak Dharma tidak langsung pergi. Ia menempelkan telinga ke pintu, lalu menekan gagang pintu yang ternyata tidak terkunci rapat. Pintu terbuka sedikit, menampilkan ruangan sempit yang redup. Di sana, Dika terbaring di kasur tipis, wajahnya pucat, bibirnya kering, napasnya pendek-pendek. Di sampingnya ada gelas kosong dan bungkus obat murah yang tidak terbuka. Melihat itu, wajah Pak Dharma seketika berubah. Mata yang biasanya tenang mendadak basah. Ia berlutut di dekat kasur, memegang kening Dika, lalu terkejut karena panasnya tinggi. Dika berusaha membuka mata, tapi lemah, seperti tidak punya tenaga untuk bicara. Tanpa banyak kata, Pak Dharma mengangkat tubuh Dika dengan hati-hati, seperti mengangkat sesuatu yang rapuh dan berharga. Ia tidak peduli jasnya kotor, tidak peduli orang-orang melihat. Yang ada hanya satu rasa di wajahnya,
Takut dan sesal bercampur jadi satu. Sopir segera membuka pintu mobil, dan Pak Dharma memeluk Dika erat di kursi belakang, menahan air mata yang akhirnya jatuh. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, Pak Dharma terus menatap wajah Dika, seolah sedang berdoa dalam diam. Jangan pergi dulu, jangan hilang sekarang, karena masih ada sesuatu yang belum sempat ia tunaikan. Di rumah sakit, suara langkah kaki dan bunyi roda berangkar terasa lebih keras dari biasanya di telinga Pak Dharma. Dika segera dibawa masuk ke ruang pemeriksaan, sementara Pak Dharma tertahan di luar, berdiri kaku seperti orang yang kehilangan pegangan. Ia mengisi data dengan tangan gemetar, menyebut nama Dika dengan suara pelan, lalu menatap pintu yang tertutup rapat seolah pintu itu memisahkan dua dunia. Satu dunia yang masih memberi harapan, dan satu dunia yang ia takutkan. Dunia di mana ia kembali terlambat. Pak Dharma duduk di bangku tunggu yang dingin, tepat di bawah lampu putih yang membuat wajah orang terlihat pucat. Jasnya masih sedikit basah, sepatu mahalnya terkena debu gang, tapi ia sama sekali tidak peduli. Di pangkuannya ada koran yang tadi sempat ia ambil dari tangan Dika sebelum berangkat. Koran yang kini kusut dan ujungnya lembab. Tangannya memegang koran itu erat-erat, seolah benda itu satu-satunya bukti bahwa Dika benar-benar ada, bukan hanya bayangan pagi di persimpangan. Sesekali ia menatap jam, lalu menatap pintu lagi, lalu menatap koran lagi. Waktu berjalan lambat, seperti sengaja menguji kekuatan seseorang. Di sekelilingnya, orang-orang lalu lalang, ada keluarga yang membawa makanan, ada perawat yang memanggil nama pasien, ada anak kecil yang menangis karena takut jarum. Namun Pak Dharma seperti tidak berada di sana. Pikirannya melayang jauh, ke masa yang bahkan tidak ia ceritakan pada siapapun. Wajahnya tampak tegar, tetapi rahangnya menegang, dan napasnya pendek-pendek. Ia menunduk, mengusap telapak tangannya sendiri yang dingin, lalu menutup mata sebentar. Saat ia membuka mata, ada kilau air yang tertahan, tetapi ia menahan diri agar tidak terlihat lemah di depan orang banyak. Beberapa menit kemudian, seorang perawat keluar dan menyampaikan bahwa Dika demam tinggi dan butuh perawatan. Kalimat itu sederhana, tetapi bagi Pak Dharma terdengar seperti peringatan keras. Ia mengangguk cepat, menyetujui semua tindakan yang diperlukan, lalu kembali duduk. Saat itulah, air matanya akhirnya jatuh. Bukan tangis keras, bukan tangis yang mencari perhatian, tetapi air mata yang turun diam-diam, satu demi satu, membasahi pipi dan jatuh ke koran di pangkuannya. Pak Dharma menunduk lebih dalam agar tidak ada yang melihat. Namun bahunya tetap bergetar halus. Di dalam hati, Pak Dharma seperti sedang berdebat dengan dirinya sendiri. Mengapa baru sekarang? Mengapa menunggu sampai anak itu hampir roboh sendirian? Ia menggenggam koran semakin kuat, lalu mengendurkan lagi, seperti orang yang menahan sesal agar tidak meledak. Di sela napas yang berat, bibirnya bergerak pelan, seolah meminta ampun pada seseorang yang tidak hadir. Dan dalam diam itu, jelas terlihat, Pak Dharma tidak sekadar khawatir pada kondisi Dika. Ia sedang dihantam rasa bersalah yang sudah lama disimpan, dan hari itu, di bangku tunggu rumah sakit, rasa bersalah itu akhirnya menemukan bentuknya. Air mata yang tidak bisa lagi ditahan. Saat kondisi Dika mulai stabil, Pak Dharma akhirnya diizinkan masuk sebentar. Ruang rawat itu sederhana. Bau obat tipis memenuhi udara, dan suara alat monitor berdetak pelan seperti jam. Dika membuka mata dengan berat. Kelopak matanya turun naik menahan lelah. Di kursi dekat ranjang, Pak Dharma duduk tanpa banyak gerak, seolah takut satu gerakan salah bisa membuat semuanya runtuh. Ia menatap Dika lama, lalu mengeluarkan sebuah amplop coklat tua dari dalam tasnya. Amplop yang kelihatan sudah lama disimpan, sudutnya kusut, dan warnanya memudar. Tangannya sempat berhenti di udara, seperti ragu. Lalu ia letakkan amplop itu pelan di atas meja kecil. Pak Dharma membuka isi amplop itu dengan hati-hati, seolah sedang membuka pintu yang sudah lama terkunci. Keluar beberapa lembar kertas yang sudah menguning, dan satu foto lama yang dibungkus plastik tipis. Dika mengerjap, mencoba fokus. Begitu foto itu ditaruh di hadapannya, napas Dika seperti tertahan. Di foto itu, ada seorang perempuan muda yang wajahnya sangat Dika kenal. Ibunya, Bu Rina, tersenyum lembut,
berdiri di samping seorang pria muda yang penampilannya sederhana, berbeda jauh dari sosok Pak Dharma sekarang. Meski foto itu tua, garis-garis wajah pria itu masih bisa dikenali. Dika menoleh pelan ke Pak Dharma. Matanya membesar karena merasa seperti melihat dua dunia yang bertabrakan. Pak Dharma menunduk. Suaranya pelan dan serak. Ia tidak langsung menyebut semua, tetapi dari caranya menahan napas, terlihat ia sedang mengumpulkan keberanian. Ia mengatakan bahwa bertahun-tahun lalu, ketika ia belum punya apa-apa, hidupnya pernah jatuh sampai titik paling rendah. Ia pernah kelaparan, pernah tidur di tempat yang tidak layak, dan pernah hampir menyerah. Pada masa itulah Burina muncul dalam hidupnya, bukan sebagai orang kaya, bukan sebagai penolong besar, tetapi sebagai manusia biasa yang memilih tidak menutup mata. Burina yang waktu itu juga sedang susah, masih sempat memberi makan, memberi tumpangan, bahkan membantu Pak Dharma mendapatkan pekerjaan kecil agar bisa bangkit. Dika mendengar dengan dada berdebar. Selama ini, ia mengenal ibunya sebagai perempuan yang sabar dan kuat, tetapi ia tidak pernah tahu ibunya pernah menolong seseorang sampai sedalam itu. Pak Dharma lalu mengangkat satu lembar surat dari amplop itu. Di ujung surat ada tulisan tangan Burina yang khas, tulisan yang Dika pernah lihat di catatan kecil ibunya. Pak Dharma mengusap surat itu pelan, lalu menatap Dika dengan mata merah. Om datang bukan karena kasihan, ucapnya lirih, lebih seperti pengakuan. Om datang karena Om punya hutang, yang sudah terlalu lama. Kata, hutang, itu jatuh berat di ruangan kecil itu. Dika merasa tenggorokannya kering. Ia mulai mengerti, pertemuan di lampu merah itu bukan kebetulan. Ada masa lalu ibunya yang mengejar Pak Dharma, dan sekarang masa lalu itu berdiri di hadapannya, dalam wujud seorang anak yatim yang selama ini ia temui setiap pagi. Pak Dharma menarik napas panjang, seperti orang yang menahan beban bertahun-tahun. Ia lalu membuka surat itu sedikit demi sedikit, bukan untuk dibacakan panjang, tetapi untuk menunjukkan bagian yang paling penting. Di sana tertulis janji yang pernah ia ucapkan pada Burina. Jika suatu hari ia berhasil bangkit, ia akan kembali menjemput dan memastikan Burina serta anaknya tidak hidup kekurangan. Bukan sekadar memberi uang, melainkan menjaga, agar Burina tidak lagi berjuang sendirian, dan anaknya bisa sekolah sampai selesai. Pak Dharma mengucapkan kalimat itu dengan suara pecah, karena kini ia sadar, janji itu ia simpan terlalu lama sampai waktu keburu lewat. Ternyata, setelah Pak Dharma sukses, ia pernah berusaha mencari Burina. Ia mendatangi alamat lama, bertanya pada tetangga, bahkan mengirim orang untuk melacak. Tetapi Burina sudah pindah-pindah karena biaya hidup, dan hidupnya makin sulit setelah sakit. Jejaknya hilang. Pak Dharma mengira Burina memilih menjauh, atau mungkin tidak ingin berhubungan lagi. Ia akhirnya berhenti mencari, bukan karena tidak peduli, tetapi karena ia merasa tidak akan menemukannya. Yang ia tidak tahu, Burina bukan pergi untuk menghilang. Burina pergi karena hidup memaksanya terus berjalan, sampai pada akhirnya ia pergi untuk selamanya, tanpa sempat melihat janji itu dipenuhi. Kalimat Pak Dharma kemudian jatuh seperti batu di dada Dika. Pak Dharma mengaku baru mengetahui Burina sudah tiada ketika secara tidak sengaja melihat Dika menjual koran di persimpangan itu. Wajah Dika, sorot mata Dika, bahkan cara Dika menunduk saat berterima kasih, semuanya mengingatkan Pak Dharma pada Burina. Sejak hari pertama melihat Dika, Pak Dharma sudah curiga. Ia mengikuti dari jauh, menanyakan ke orang-orang, dan mengumpulkan informasi pelan-pelan, sampai akhirnya yakin bahwa anak yang berdiri di lampu merah itu adalah putra Burina, anak yang seharusnya tidak dibiarkan sendirian. Di titik itu, Pak Dharma merasa seperti dihantam kenyataan. Ia datang terlambat untuk Burina, tetapi ia belum boleh terlambat untuk Dika. Air mata Pak Dharma jatuh lagi. Kali ini, malam itu, di meja belajar, Dika menulis satu kalimat di selembar kertas dan menempelkannya di dinding. Janji yang tertunda sudah dipenuhi. Pak Dharma membacanya dalam diam, matanya berkaca-kaca, lalu memalingkan wajah agar Dika tidak melihat. Ia tahu, ia tidak bisa mengembalikan waktu untuk Burina. Namun ia masih bisa menyelamatkan masa depan anak Burina.